Shalom saudara, kita sambut kembali hari yang baru, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 dan renungan harian Mesbah Keluarga GBI Kristus Air Hidup hari ini dengan tema melayani sesuai kriteria Tuhan. Kita ambil pembacaan firman Tuhan Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai 9 dan ayat emas hari ini adalah di ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saudara, nama Maleakhi memiliki arti utusanku. Jadi bukan tanpa maksud bila Tuhan memberi nama ini untuk Maleakhi, sebab sejak awal Tuhan sudah punya rencana yang indah atas hidupnya untuk menyuarakan kebenaran. Tuhan berkata di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1a, "Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Untuk menjadi utusan Tuhan atau orang yang dipercaya Tuhan untuk tugas pelayanan, seseorang harus memenuhi kriteria yang dikehendakinya. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, "Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus." Dan ini ditulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 1. Saudara, menjadi utusan Tuhan seharusnya menyadarkan siapa kita yang tak lebih dari seorang hamba yang dipercaya Tuhan untuk menyatakan rahasianya. Dipercaya Tuhan adalah suatu anugerah semata. Orang akan dipercaya Tuhan untuk menjadi utusannya apabila ia, yang pertama, takut akan Tuhan. Ini adalah syarat mutlak. Di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 5 dikatakan, "Ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku." Orang yang takut akan Tuhan berarti memiliki kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan atau menjadi pelaku firman. Apa yang dikatakan dan diperbuatnya senantiasa meneladani apa yang Kristus katakan dan perbuat. Inilah yang menjadi komitmen Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Inilah yang disebut integritas. Dan yang kedua, saudara, berani menyatakan kebenaran. Puji nama Tuhan, di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 6 dikatakan, "Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan." Saudara, seorang hamba Tuhan harus berani menyatakan kebenaran. Tidak ada rekayasa, kompromi atau kepura-puraan, dan ia sendiri harus hidup dalam kebenaran sehingga kehidupannya menjadi kesaksian atau teladan bagi orang lain. Ayat nas ini banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebaliknya saudara, bila seorang utusan Tuhan ternyata memiliki perkataan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ia justru akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayan Tuhan takut akan Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Mari kita semua merenungkan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.